datang di hadapanmu, dan ku akan hidup peduli tolong sesama, meneladani kasih-Mu di dunia. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat sekalian yang berada di rumah masing-masing. Pada hari ini, ibadah Minggu sesudah Pentakosta ke-16, pada tanggal 12 September 2021. Ibadah ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Stella J. Paulus STH, yang melayani di Gemindo Sola Gracia, Bekasi. Mari jemaat sekalian, kita siapkan hati kita memasuki ibadah ini dengan mengambil saat teduh sejenak. Mari kita berdiri dan bernyanyi. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita tabiskan ibadah ini. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudaraku, sebagai nats pembimbing kita dalam ibadah Minggu saat ini, terambil dalam kitab Yesaya pasal 56 ayat 1 dan 2.
Demikianlah bunyinya. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Firman Tuhan, air mataku bercucuran siang dan malam dengan tidak berhenti-henti. Sebab anak darah putri bangsaku dilukai dengan luka parah. Apabila aku keluar ke padang, di sana ada orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Apabila aku masuk ke dalam kota, di sana ada orang-orang sakit kelaparan. Bahkan baik nabi maupun imam menjelajah negeri yang tidak dikenalnya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bersama kita akan dengarkan amanat hidup baru yang terambil dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 yang berkata demikian. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita memohon bimbingan Roh Kudus lewat doa. Kita berdoa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami, Allah yang kami imani di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur atas berkat kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi setiap masing-masing pribadi kami. Ketika di hari Minggu yang kudus dan mulia ini, kami masih boleh dilayakkan Tuhan untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, meskipun ibadah yang kami lakukan bersama dengan jemaat Gemindo Philadelphia masih dalam bentuk video online. Namun hal itu tidak mengurungkan niat kami dan membatasi iman kami untuk terus mencari Engkau dan semangat berkomunikasi dengan Tuhan, dan juga tidak mengurangi semangat kami untuk beribadah bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini, kami mohon bimbingan lewat kuasa Roh Kudus-Mu, menyertai ruangan tempat kami berada, menyertai memberkati hati pikiran kami, sehingga kami dilayakkan untuk mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan saat ini. Sehingga kelak nantinya, ketika kami boleh membaca dan mengerti firman-Mu, mampu untuk menuntun perjalanan hidup kami. Roh Kudus senantiasa menuntun dan memampukan kami menghidupi dan merefleksikan firman Tuhan ini dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan, tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar kiranya Engkau taruh firman-Mu di lidah hamba, sehingga apa yang hamba perkatakan hanya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berfirmanlah bagi kami semua ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dari kitab Bilangan 13 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-33. Demikian bunyinya. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah
bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurung Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eksol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka mengandarinya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurung Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami? Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami." Sampai sejauh sana pembacaan Alkitab hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mengerti, memahami, dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Saat ini saya senang sekali boleh menyapa Bapak Ibu seluruh jemaat Gemindo Philadelphia, meskipun hanya melalui video khotbah ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa saat ini ketika Bapak Ibu Saudara-saudara mengikuti ibadah, semuanya berada dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan, meskipun masih dalam kondisi kita terus bergumul dengan yang namanya wabah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, di sepanjang minggu yang berjalan ini, bersama kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Lama, yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar bersama dalam kitab Bilangan pasal 13. Bilangan pasal 13 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-33. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang benar
dan jelas merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mengapa? Supaya kita tidak salah persepsi dan tidak akan salah dalam bertindak ataupun bereaksi. Kita bisa saja sama-sama melihat satu objek yang sama. Objek kita yang kita lihat itu sama. Tetapi jika sudut pandang kita berbeda, maka itu pun akan menghasilkan suatu reaksi ataupun respon yang berbeda pula. Gambarannya misalnya nih, perempuan nih, sementara duduk asik ngopi, lewat seorang gadis. Nah, yang lagi ngopi ini berkomentar, coba lihat deh, cantik ya dia. Itu menurut si perempuan yang satu. Tapi direspon sama temennya, dikatakan, biasa aja, masih kamulah lebih cantik. Nah, kita bisa lihat bahwa satu objek tetapi dua orang ini memiliki sudut pandang yang berbeda. Sama-sama mereka melihat seorang perempuan cantik yang sedang lewat. Tetapi yang satu memandang bahwa perempuan itu cantik melebihi dirinya. Tetapi yang satu memberikan respon bahwa biasa aja. Nah, banyak hal pun dalam dunia ini, setiap kita melihat segala sesuatu itu prinsipnya berbeda, tidak sama, beragam. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini lewat pembacaan firman Tuhan kita dalam kitab Bilangan ini, saya mengusung tema sudut pandang pesimis versus optimis. Kita akan belajar ketika kita menghadapi masalah di akhir-akhir kehidupan kita, seperti yang tengah kita perjuangkan, kita melihat masalah itu dari sudut pandang apa? Apakah dari sudut pandang pesimis ataukah dari sudut pandang optimis? Belajar dari firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan. Di mana inilah yang terjadi dengan ke-12 pengintai, ke-10 pengintai berbeda dengan 2 orang pengintai, yakni Yosua dan Kaleb. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, perbedaan sudut pandang mereka menghasilkan perbedaan persepsi mereka ketika melihat tentang tanah Kanaan. Dan perbedaan persepsi itu pun menghasilkan reaksi serta respon yang berbeda. Dalam kitab Bilangan pasal 13 ini, menceritakan bahwa Allah menyuruh Musa untuk memilih dan mengutus 12 orang pengintai. Musa memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Apa yang Musa minta untuk mereka intai dalam misi tersebut? Apa yang Musa suruh amati? Pada pasal 13 ayat 18-19 bisa dibaca bahwa Musa memberikan rincian hal yang perlu untuk mereka amati secara baik-baik. Para pengintai ini harus benar-benar memperhatikan apa yang terjadi di tengah-tengah tanah Kanaan itu. Orang-orang seperti apa yang ada di tanah Kanaan itu? Kotanya, gambaran kotanya itu seperti apa? Baikkah, burukkah? Orang-orang yang di dalamnya itu
apakah mereka kuat-kuat ataupun lemah, keadaan tanahnya itu subur atau bagaimana, apakah banyak pohon atau tidak. Semua itu disuruh Musa untuk diamati secara seksama, secara akurat. Dan ketika mereka sudah mengamati, hasil itu harus mereka laporkan kepada Musa. Dan pada akhirnya ke-12 pengintai ini pun melaksanakan tanggung jawab mereka. Mereka mulai mengamati, mereka mulai mengintai tanah Kanaan itu. Mereka melihat keadaan kota, tanah yang ada, sehingga pada akhirnya mereka pun menemukan. Mereka menyebutkan bahwa di sana ada keturunan orang Enak. Keturunan orang Enak itu adalah orang-orang yang berperawakan tinggi, besar. Nah saudaraku, sepulangnya mereka dari mengintai, 10 orang ini memberikan laporan bahwa jika dibandingkan dengan postur tubuh mereka itu, mereka ibarat kata hanya seperti belalang gitu. Ke-10 pengintai itu pun memberikan laporan hasil pengintaian mereka, hasil pengamatan mereka terhadap tanah Kanaan. Mereka mengungkapkan bahwa memang tanah itu berlimpah susu dan madunya. Hanya saja bangsa-bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Kota-kotanya itu berkubu sangat besar. Ada orang Amalek, ada orang Het, orang Yebus, orang Amori berdiam di pegunungan itu. Jadi ketika mereka menyaksikan dan mengamati seperti itu, mereka merasa langsung ciut sebelum berperang. Mereka melaporkan dan mengatakan bahwa tidak mungkin kita bisa menyerang mereka dari sisi manapun. Tidak mungkin mereka mampu untuk menyerang orang-orang yang ada di tanah Kanaan itu. Dalam pengertian bahwa nggak ada celah lagi bagi mereka untuk menyerang bangsa Kanaan ini dari sisi pegunungan ataupun sisi laut. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, menurut mereka tidak ada jalan masuk untuk menyerang tanah Kanaan ini. Mereka berpendapat kalaupun mereka bisa masuk, juga tidak mungkin mereka dapat melawan. Karena orang-orang Enak itu mereka sudah pandang bahwa mereka itu kuat. Seperti apa yang disampaikan pada ayat yang ke-31. Di situ mereka berkata bahwa kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Berbeda dengan sudut pandang dari dua pengintai dalam hal ini, Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb pada akhirnya setelah mereka pulang dari misi mereka selama 40 hari lamanya mengintai tanah Kanaan, laporan yang mereka sampaikan itu berbeda dengan ke-10 orang yang sudah diceritakan, disampaikan tadi. Yosua dan Kaleb ini mengakui bahwa memang para penduduk Kanaan sangat kuat dengan kota-kotanya yang berkubu dan juga persenjataan mereka yang hebat. Tetapi Yosua dan Kaleb ini lebih melihat kondisi tanah Kanaan yang luar biasa. Sangat subur, sangat baik. Dan mengingat janji Tuhan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan membawa mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, yaitu tanah yang sudah dijanjikan Tuhan kepada mereka, suatu tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah,
Ketika ke-10 pengintai tadi melaporkan dari sudut pandang negatif, sehingga mereka pun pada akhirnya pesimis, laporan itu pun membuat bangsa Israel lainnya mendengar langsung down juga. Di mana pada ayat 30 dikatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jadi dari ungkapan kalimat tersebut, itu kalimat yang sangat-sangat optimis, yang merespon dari apa yang mereka lihat, sehingga cara pandang optimis itu memberikan reaksi yang positif juga, membuat semangat. Yosua dan Kaleb sangat tahu bahwa janji Tuhan itu pasti berlaku. Walaupun secara manusia, bahwa itu adalah hal yang mustahil bagi bangsa Israel mampu untuk mengalahkan para penduduk Kanaan. Tapi iman Yosua dan Kaleb sungguh luar biasa. Karena mereka tahu bahwa Tuhan yang mereka imani, mereka sembah adalah Tuhan yang tidak akan pernah mengingkari janjinya kepada umatnya. Jika bangsa Israel tetap setia kepada Tuhan dan tidak memberontak, tidak meninggalkan titah Tuhan, maka pasti bangsa Israel ini pun akan mampu mengalahkan para penduduk yang ada di Kanaan, yang dipandang oleh 10 pengintai tadi adalah orang yang hebat, yang kuat, yang tidak bisa dikalahkan. Tetapi iman mereka mengalahkan situasi yang mereka lihat. Karena mereka melihat dari sudut pandang yang optimis, melihat bahwa iman mereka kepada Tuhan itu yang akan mewujud nyatakan mereka mampu mengalahkan. Mereka yakin bahwa Tuhan pasti menyertai bangsa Israel. Sementara dewa-dewa yang disembah para penduduk Kanaan tentu tidak ada bandingnya dengan Tuhan yang mereka sembah yang telah menyertai. Dan memang seharusnya bangsa Israel itu dapat melihat dari sudut pandang Yosua dan Kaleb ini. Kalau kita mau membaca dari kisah bangsa Israel mulai dari 10 tulah yang terjadi di Mesir, kemudian keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, semua mujizat pun sudah Tuhan nyatakan, mulai dari padang gurun serta mujizat-mujizat lainnya, hingga dalam kisah dari bacaan yang sudah kita baca sampai pada pasal yang ke-14, maka seharusnya tidak ada alasan bagi bangsa Israel untuk meragukan, untuk takut, untuk khawatir, karena sudah berulang-ulang kali Tuhan membuat mujizat yang luar biasa bagi bangsa itu. Saudara-saudara yang kekasih, jika kita melihat respon atau reaksi dari bangsa Israel, tadi sudah diceritakan ketika 10 pengintai itu memberikan laporan kepada Musa tentang situasi yang mereka amati secara kurang lebih 40 hari. Mereka pulang dari pengintaian dari tanah Kanaan. Ya, dimana dari laporan itu bangsa Israel bereaksi marah, ciut, khawatir, gelisah. Nah, sebenarnya reaksi seperti itu pun, respon yang sedemikian itu pun seringkali dilakukan oleh banyak orang. Ketika terjadi satu kesulitan atau bahkan tantangan dalam hidup keberimanan mereka, termasuk kita di dalamnya, ketika ancaman datang, bahaya ada di depan kita, keadaan semakin genting, maka kegelisahan, ketakutan, marah di dalam diri yang seringkali kita lampiaskan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang kita pikir menjadi penyebab atas kejadian yang kita alami.
Atau bisa jadi juga kita menjadi marah kepada siapapun orang yang ada di sekitar kita. Orang Manado bilang kena serambang. Nah, selain marah, sikap yang biasanya juga muncul pada saat keadaan sulit dan genting adalah sikap yang mempersalahkan atau mencari-cari siapa yang salah. Kita mulai sibuk mencari objek atau pribadi yang bisa kita persalahkan. Dan kita anggap orang tersebut yang paling bertanggung jawab atas masalah yang dialami. Persis dengan bangsa Israel, yang mana mereka karena situasi tersebut, mereka mengkambing hitamkan, menyalahkan Musa dan Harun. Bahkan mereka tak segan menyalahkan Tuhan atas situasi yang sedang mereka hadapi. Mengapa demikian? Karena memang mempersalahkan atau mencari-cari siapa yang salah, itu seringkali lebih mudah, lebih gampang. Kita merasa lebih puas dan menjadi lega ketika ada objek atau orang yang dapat kita persalahkan atas situasi yang kita alami. Ataupun bisa jadi ekspresi yang sering muncul adalah bersungut-sungut. Seperti bangsa Israel, Bapak Ibu. Saat krisis datang, keadaan sulit kita alami, atau seperti bangsa Israel yang mengalami ancaman bahaya, kita mulai bersungut-sungut, mengeluh. Bersungut dan mengeluh ini adalah keadaan yang terlampau sering dialami oleh banyak orang. Di tengah keadaan yang demikian, seringkali kita menjadi sulit untuk bisa mengucap syukur atas kondisi yang kita alami. Yang lebih banyak kita lakukan adalah sungut dan mengeluh, bahkan menggerutu di hati kita. Setelah marah, setelah bersungut, menggerutu, mempersalahkan orang lain, maka hal yang terakhir yang kita anggap paling baik, paling masuk akal adalah mencari jalan keluar berdasarkan kemauan ataupun apa yang menurut pandangan kita baik. Itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Menurut mereka jalan keluar atau solusi dari masalah yang terjadi yang mereka pandang baik adalah dengan mengangkat seorang pemimpin yang baru, pemimpin yang lain untuk membawa mereka kembali pulang ke Mesir. Mereka pikir itu adalah solusi yang baik. Berdasarkan kemauan mereka. Menurut mereka, hal semacam ini merupakan jalan keluar. Saudara yang diberkati Tuhan, hal semacam ini juga seringkali kita lakukan, bukan? Kita mungkin berhenti untuk marah, berhenti untuk bersungut, dan saling mempersalahkan. Lalu mungkin kita akan mencari jalan keluar dari kesulitan dan pergumulan yang kita hadapi. Tetapi masalahnya adalah seringkali jalan keluar atau solusi yang kita ambil adalah apa yang sesuai dengan kemauan dan kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tahukah bahwa situasi ini muncul atau respon semacam ini timbul di tengah umat Israel adalah karena ulah dari ke-10 pengintai yang melaporkan hal-hal buruk tentang tanah Kanaan. Mereka tidak melihat tanah Kanaan itu dari kacamata iman mereka kepada Tuhan. Mereka tidak melihat tanah Kanaan dari sudut pandang sebagai sesuatu berkat
apa yang sudah Tuhan janjikan, berlimpah susu dan madu. Saya rindu mengajak untuk senantiasa situasi yang terjadi saat-saat ini, yang syarat akan masalah, pergumulan, mari kita melihat dari sudut pandang iman kepada Tuhan. Dari mata iman kita kepada Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi dunia, mungkin bagi Allah. Apa yang mustahil bagi dunia, tidak mustahil bagi Tuhan. Bagi dunia tidak ada jalan keluar, tetapi bagi Tuhan ada banyak jalan keluar. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah supaya kita percaya sepenuhnya kepadanya dan melihat segala persoalan itu dari mata iman kepadanya. Saudara sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari bacaan firman Tuhan kita saat ini? Pertama, sikap marah, mempersalahkan orang lain, bersungut-sungut di tengah persoalan dan kesulitan, mencari jalan keluar menurut kemauan dan kehendak diri sendiri. Itu bukanlah sikap hidup seorang yang senantiasa percaya kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita melihat berbagai peristiwa yang terjadi, persoalan yang terjadi, bahwa berbagai peristiwa dan persoalan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk membentuk kita, untuk mendewasakan iman kita. Apa yang kita lalui, apa yang kita hadapi akhir-akhir ini, terlebih dalam kondisi pandemik virus COVID-19 ini, mari kita melihat dari kacamata iman kepada Tuhan. Bahwa memang situasi ini sangat-sangat menegangkan, mengkhawatirkan. Ketika kita mau keluar, kita khawatir terdampak virus dari orang-orang yang kita temui. Dari pandemi COVID-19 ini, kita lihat situasinya banyak orang yang mengalami kebangkrutan, banyak kekacauan perekonomian, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita hanya melihat dari sudut pandang seperti apa yang dilakukan ke 10 pengintai, respon yang kita lakukan adalah seperti apa yang dilakukan bangsa Israel ketika mendengar laporan dari 10 pengintai itu. Tetapi kalau kita menyimak dan melihat situasi sekarang ini dari sudut pandang Yosua dan Kaleb, maka kita pun akan merespon dan bereaksi dengan tenang, sambil percaya bahwa COVID ini tidak akan menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Seperti kata Yosua dan Kaleb, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan memberikan kepada kita kemenangan atas persoalan dalam hidup kita. Sehingga kita pun dengan mantap dan lantang berkata, bersama dengan Kristus, kita pasti akan mengalahkan setiap persoalan hidup yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Saudaraku, dalam persekutuan bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan abad, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan sikap berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku, kita masuk dalam doa syafaat. Oleh karena itu, mari kita tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Sang Pemelihara kehidupan kami, Allah yang kami imani di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kemurahan-Mu melebihi segala yang kami miliki. Ketika saat ini dalam persekutuan bersama di ibadah minggu, Jemaat Gemindo Philadelphia, kami mau datang di hadapan-Mu, menaikkan pujian syukur atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada dalam keadaan selamat, semua karena anugerah Tuhan. Dan kami pun mensyukuri atas kesempatan indah Tuhan masih melayakkan kami untuk bersama dalam persekutuan ibadah minggu ini. Banyak hal yang telah kami lewati, banyak hal yang telah kami lalui dalam perjalanan hidup kami. Kami boleh mampu melakukan banyak hal, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih karena di dalam ibadah ini pun kami boleh dikuatkan, kami boleh disapa melalui kebenaran firman-Mu. Melalui kebenaran firman-Mu, kami pun diingatkan agar supaya biar kiranya di dalam hidup kami mau menanamkan sikap optimis untuk melakukan sesuatu yang baru. Ketika Tuhan menganugerahkan talenta bagi kami, terkadang talenta itu terbungkus oleh ketidakpercayaan diri kami untuk berani menampilkan apa yang Tuhan anugerahkan lewat potensi diri kami. Kami terlalu pesimis untuk menjalani kehidupan kami, sehingga pesimis itu pun yang menghambat kami untuk maju. Oleh karena itu, tolong kami semua ya Tuhan, agar mampu memiliki pemikiran yang berani mendobrak rasa takut, ketidakpercayaan diri kami untuk menampilkan yang terbaik, mengupayakan segala sesuatu untuk memperjuangkan keberhasilan. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami semua tak lupa untuk mengandalkan Tuhan. Dalam iman percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kami, maka itulah yang akan memberikan kami keberanian untuk senantiasa melakukan yang terbaik. Sehingga kelak dalam hidup kami, apapun yang menjadi impian kami boleh sukses dan berhasil. Ketika saat ini kami boleh menekuni, menggeluti setiap profesi yang sudah Tuhan anugerahkan, mampukan kami untuk bertanggung jawab dengan profesi apapun yang kami geluti, sehingga keberhasilan pun boleh kami nikmati. Tak lupa ketika kami sudah berhasil, senantiasa kami tidak menyombongkan diri, karena kami sadar bahwa semua adalah anugerah Tuhan. Berkati seluruh jemaat Gemindo Philadelphia yang tentunya memiliki pergumulan, tantangan yang berbeda.
yang kami pohonkan kepadamu ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami, sehingga walau badai menerpa hidup kami tak takut dan gentar, karena punya Allah yang senantiasa menopang kami. Kehidupan rumah tangga kami semua diberkati dengan hidup rukun dan damai. Hubungan orang tua dan anak, hubungan suami istri terpelihara dalam damai sejahtera. Kami berdoa agar supaya setiap permasalahan yang ada, Tuhan hadir memberikan jalan keluar. Bagi saudara-saudara kami yang tengah bergumul dengan sakit penyakit, biar kiranya Tuhan Engkau tolong lawat hidup mereka, sehingga jamahan tangan kasih-Mu senantiasa mereka nikmati dan rasakan, dan mereka pun boleh menikmati berkat mujizat penyembuhan lewat alat perpanjangan tangan kasih Tuhan melalui dokter dan juga para perawat ataupun obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga dengan kuasa-Mu mereka boleh sembuh dari setiap sakit yang mereka alami, dan kelak ketika mereka boleh sembuh, nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Kami pun berdoa untuk pelayanan yang ada di Jemaat Gemindo Philadelphia, yang di dalamnya Tuhan sudah memilih, Tuhan sudah pakai hamba-hamba-Mu, baik itu pendeta ataupun majelis jemaat. Berkati pendeta Jemaat Gemindo Philadelphia. Dalam hal ini kami sebut dengan kasih Bapak Pendeta Douglas Leander. Tuhan berkati dalam pelayanannya, agar supaya setiap pelayanan kasih yang dilakukan, semuanya itu hanya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pakai lebih hebat lagi dalam hal melayani Tuhan, sehingga lewat pelayanan kasih yang dilakukan di Jemaat Gemindo Philadelphia, semakin banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk memuji memuliakan nama Tuhan, bekerja sama dengan majelis jemaat yang ada di Jemaat Gemindo Philadelphia, bersinergi untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan-pelayanan yang ada sebagai bentuk program kerja yang saat ini mereka jalankan, agar supaya diberkati ketua jemaat, sekretaris bendahara, ketua-ketua bidang, dan pengurus-pengurus kategorial, sehingga segala sesuatu yang mereka upayakan memberikan dampak yang baik bagi seluruh Jemaat Gemindo Philadelphia. Tentunya topangan doa diharapkan dari seluruh jemaat, agar supaya semuanya saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam kasih untuk memuliakan nama Tuhan. Kami pun bergumul untuk generasi-generasi penerus yang ada di Jemaat Gemindo Philadelphia dalam pendidikan mereka, mulai dari anak-anak kekasih mereka yang saat ini tengah duduk di bangku TK, SD, SMP, SMA, atau bahkan saat ini tengah berjuang di bangku kuliah. Biar kiranya hikmat, marifat, kepintaran Tuhan anugerahkan bagi mereka semua, dan mereka boleh berhasil untuk meraih cita-cita dan impian mereka. Kami percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan rancangan-rancangan yang indah bagi anak-anak kami ini sebagai generasi penerus pun teristimewa. Kiranya kelak nantinya mereka pun boleh mempertanggungjawabkan iman mereka di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan seluruh pergumulan kehidupan pribadi lepas pribadi Jemaat Gemindo Philadelphia hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh pengasihan. Bagi mereka yang bersyukur karena hari ulang tahun, biar kiranya Tuhan, kasih setia Tuhan menyertai mereka, dan ucapan syukur mereka tidak terbatas hanya ketika mereka menikmati berkat ketambahan usia, tetapi malahan sepanjang umur hidup mereka, mereka mau bersyukur kepada Tuhan. Mereka pun bersyukur ketika mereka boleh diberkati dalam usia pernikahan mereka. Biar kiranya Tuhan berkati rumah tangga mereka masing-masing. Ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus,
kami pohonkan di dalam doa ini pun, biar kiranya Tuhan yang berkuasa memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biar kiranya dalam setiap upaya yang mereka lakukan untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia boleh terlaksana, terrealisasi atas kehendak Tuhan saja. Pemimpin-pemimpin mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah, biar kiranya anugerah Tuhan melingkupi mereka dan mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab dengan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun terus pohonkan dalam doa, Tuhan memulihkan keadaan dunia. Biar kiranya kami boleh terbebas dari yang namanya pandemik virus COVID-19 ini, sehingga kami pun boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami berdoa juga untuk sinode kami yang kami cintai dan kasihi, sinode Gemindo, yang di dalamnya Tuhan pun sudah memilih memakai pemimpin-pemimpin gerejawi yang ada di sinode kami, biar kiranya mereka pun boleh melaksanakan pelayanan kasih yang sudah diembankan bagi mereka dengan penuh tanggung jawab, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan senantiasa kebijakan-kebijakan yang dilakukan senantiasa boleh mereka pertanggungjawabkan, memberikan yang terbaik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini syafaat kami ya Tuhan, sepanjang minggu yang akan kami lalui kelak nantinya. Kami mau serahkan dalam tangan-Mu keselamatan, kesejahteraan. Kami percaya Tuhan sanggup anugerahkan bagi masing-masing kami. Doa ini kami pohonkan hanya di dalam satu nama, yakni Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Andai ku dapat membelokkan arah jalanku, kembalikan cerahku. Dengar Tuhan, dengar Tuhan. Tuhan, masihkah mau Kau mendengarkan doaku? Tuhan, masihkah gerangan sembahku Kau terima? Mana tanganmu, gelapnya jalan yang kini ku tempuh. Sesatkah anakmu kini melangkah? Dengar
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, dan sebagai nas pengantar persembahan terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang berbunyi, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari sambil persembahan dijalankan, kita bernyanyi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya jemput kita berdiri, kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana tadi kami telah diberi kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami telah memberikan persembahan. Kami mohon Engkau memberkati persembahan yang telah diberikan, agar kiranya persembahan ini dapat dikelola dengan baik dalam program pelayanan yang ada di gereja kami, Gemindo Philadelphia. Terima kasih ya Tuhan, sambil mengucap syukur kami memohon doa kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia
Saudara-saudara dijemput semuanya bangkit berdiri, kita masuk dalam pengutusan. Bersama kita dengarkan petua ilahi yang terambil dalam kitab Yudas 1 ayat 25 yang berkata, "Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya." Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menunggui keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.